Bang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedahkan kumaha. Maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Mang Ade, nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Amin. Nuhun Pak. Naon anu kaalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Saya mengasih mas kawin ini sebagai simbolis untuk kewajiban saya sebagai suami saya. Tapi pakai bahasa Neng, kumaha berucap terima kasih nah sama suami tercinta. Bebas, sok ulah dipapagahan. Sok nampi, ayo. Saya terima mas kawinnya dari AA Farhan yang ganteng sekali. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkannya. Jazakallahu khairan katsiran. Disuan ayo. Ya, ayo. Sun atuh. Biar nyambang. Tangannya kepingin kayak boncengan motor. Sok Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ari Kang Farhan urang mana? Lahir mah di Jakarta tapi baru di Bandung. Oh, bahasa Sunda biasa? Bisa. Oh, bisa. Udah bahasa Indonesia aja kalau begitu takut nggak ngerti. Iya, mangga. Bapak masuk orderan. Di pagi yang bahagia ini ada sebuah peristiwa yang sakral dalam sejarah hidup manusia yang beriman, yaitu pertikahan. Pertikahan itu adalah perikatan kalau menurut hukum KUH Perdata, dan menurut hukum undang-undang perkawinan juga mengikatkan diri. Ada peristiwa perdatanya. Peristiwa perdatanya adalah perempuan dan laki-laki hari ini membuat janji tertulis. Saran pertama dari saya adalah hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari yang diprediksi akan menjadi problem bagi kehidupannya, dari sekarang dibikin tulisan dalam bentuk perjanjian pernikahan. Orang-orang Indonesia itu urusan pernikahan awalnya cintanya 1000% dunia milik berdua. Ketika ribut, perjanjian pernikahannya tidak dibuat, baru saling gugat-menggugat kekayaan. Hal itu harus dibicarakan sejak awal. Kata orang Sunda, lamun ngomong teh kudu jeung pahitna ulah amisna unggul. Hari ini Anda berdua manis banget. Istri kelihatan manis, suami kelihatan manis. Nanti sudah 6 bulan, setengah pahit mulai kelihatan. 2 tahun pahit nak sudah kelihatan. 6 tahun peuheur nak karasa. Untuk itu pernikahan itu bukan mengikatkan yang manisnya, tapi pernikahan juga mengikatkan yang pahitnya. Nikahilah istri Anda dengan keburukannya.
Sehingga ketika besok Anda melihat keburukannya, Anda sudah menerimanya. Istri, berceritalah pada suami apa yang buruk pada diri Anda. Hiji awewe mah ogoan. Bener nggak? Yang kedua, loba pangabutuh. Betul tidak? Skincare harus dibeli. Yang ketiga, nggak mau kerja, pengennya di rumah. Yang keempat, pengen suami ada di samping tapi selalu punya uang. Itulah keanehan perempuan. Untuk itu, yang untuk laki-laki, satu, laki-laki itu tidak selamanya setia. Pasti kalau keluar rumah banyak yang menggoda, perempuan harus tahan. Yang kedua, seiring peningkatan ekonominya, laki-laki suka beda sikapnya. Yang ketiga, laki-laki itu senang makan di rumah dan ngomong sama teman-temannya, main catur semalaman, main gaple semalaman, ngobrol semalaman, suka lupa sama istri. Nah, istri juga harus terima itu. Satu sisi ingin suami ada di samping, satu sisi suami juga ingin punya kebebasan. Ini kan dua hal yang harus disatukan. Tetapi yang paling utama dalam sebuah pernikahan menurut saya adalah peristiwa kehilangan. Siapa yang kehilangan? Yang pertama, yang kehilangan dari sebuah pernikahan adalah seorang ayah kehilangan anak perempuan yang paling disayanginya. Seorang ayah itu beda sikapnya pada anak perempuannya. Sikapnya beda banget. Karena sikapnya beda banget, maka anak perempuan itu seperti bagian dari dirinya. Seluruh jiwa ayahnya ada pada hati anak perempuannya. Sejak kecil mendapat perhatian yang lebih. Seorang ayah boleh pelit sama anak laki-lakinya, tapi dia tidak akan pernah pelit sama anak perempuannya. Seorang ayah boleh membentak pada anak laki-lakinya, tapi dia tidak akan bisa membentak pada anak perempuannya. Seorang ayah boleh tega meninggalkan anak laki-lakinya, tapi dia tidak akan tega meninggalkan anak perempuannya. Anak perempuan adalah laksana ibu bagi seorang ayah. Anak perempuan adalah laksana pengganti ibu bagi seorang ayah. Anak perempuan adalah segalanya bagi hidup seorang ayah. Bahkan anak perempuan laksana pengganti istri bagi seorang ayah ketika istrinya lebih dulu meninggal. Hari ini ada kegelisahan dalam dirinya. Gadis belia yang begitu dicintai dan disayanginya, yang dipeluk dalam setiap waktu, didekat dalam setiap masa, yang dalam setiap waktu air mata menetes melihat perjalanan hidupnya, harus dilepas pada seorang laki-laki yang tidak pernah dikenal. Harus dilepas pada seorang laki-laki yang dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dengan satu kegundahan, apakah suaminya akan memperlakukan anak perempuanku sebagaimana aku menyayangi dia? Beratnya seorang ayah adalah melepas anak perempuannya ketika di usia dewasa harus dibawa pergi oleh laki-laki lain. Berubahnya seorang laki-laki manakala dia punya anak perempuan. Baiknya seorang laki-laki dalam hidupnya ketika terlahir anak perempuan. Seorang laki-laki boleh bertengkar sama istrinya, tapi dia tidak akan berdaya ketika anak perempuannya berlari dan memeluknya. Itulah laki-laki. Untuk itu pesan bagi aparan, anak perempuan yang dititipkan pada aparan, perlakukanlah dia dengan penuh cinta sebagaimana ayahnya mencintai dia. Peluklah dia dengan penuh kasih sebagaimana ayahnya memeluknya dengan penuh kasih. Berilah rizki yang halal bagi dirinya sebagaimana ayahnya memberi rizki padanya dengan penuh kasih sayang dan kehalalan.
Bimbinglah dia ke arah kebaikan, ke arah kesolehan, ke arah kemuliaan hidup, dan ke arah ridho Allah, sebagaimana ayahnya membimbingnya setiap waktu. Manakala suatu saat engkau tidak menyukainya, manakala suatu saat engkau cintanya hilang ditelan zaman, manakala ada rasa benci dalam hatimu, jangan pernah bercerita pada orang lain tentang istrimu. Datanglah pada ayahnya dengan terus terang. Bicaralah, aku sudah tak mencintainya lagi ayah, akan ku kembalikan anakmu padamu. Itu jauh lebih terhormat daripada engkau menceritakan keburukannya kepada orang lain. Itulah tradisi yang dibangun dalam setiap daerah, dalam setiap kebudayaan. Seorang lelaki meminta anak perempuannya pada ayahnya ketika mencintainya. Naudzubillah, suatu saat ketika tidak mencintainya, kau harus datang pada orang tuanya dan mengembalikannya. Itulah hidup. Untuk itu semoga suami adinda tercinta pengganti ayah. Semoga cinta sejati ayahnya ada pada cinta suami pada istri. Yang kedua, siapa yang kehilangan dalam sebuah pernikahan? Seorang ibu kehilangan anak laki-laki. Anak laki-laki yang terlahir dengan susah payah. Anak laki-laki yang dalam setiap waktu diajarkan dia untuk mengunyah makanan. Anak laki-laki yang setiap waktu ketika berlari kemudian jatuh, ibunya berlari dan memeluknya dan menggosokkan rambutnya pada lututnya. Anak laki-laki yang ketika sakit panas ibunya ada di sampingnya sambil berkata, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit itu padaku, jangan biarkan anakku sakit," dengan penuh air mata. Anak laki-laki yang seorang ibunya berani untuk berpuasa secara terus-menerus mendoakan kebaikan anaknya. Anak laki-laki yang ibunya berani melepas gelangnya, melepas cincinnya, melepas kalungnya, bahkan melepas baju kesayangannya untuk dijual untuk biaya hidup dan pendidikannya. Anak laki-laki yang ibunya dalam setiap malam terbangun melihat wajahnya tertidur dengan penuh cinta. Anak laki-laki yang suatu saat akan menjadi harapan hidupnya, kini harus dilepaskan untuk mencintai anak perempuan orang lain. Pada saatnya engkau berpenghasilan, pada saatnya engkau memiliki uang, pada saatnya engkau memiliki kekayaan, yang seharusnya kekayaan itu untuk membahagiakan ibumu, kini ibunya harus melepas untuk membahagiakan wanita lain yang tak ada urusan dengan kehidupan. Untuk itu pesan bagi menantu perempuan, sayangilah ibu mertuamu sebagaimana engkau menyayangi ibu. Sayangilah suamimu, cintailah dengan sepenuh hati sebagaimana ibunya menyayangi dia. Terimalah kemarahan dia, terimalah kecengengan dia, terimalah ketika dia tak punya uang 1 rupiah pun dalam sehari, sehingga engkau mau berpuasa secara bersama karena beras sudah tak ada di dapur. Terimalah dia ketika harus pergi cari pekerjaan, tidak punya ongkos, keluarkanlah apa yang ada dalam dirimu untuk kepergian dia bekerja. Terimalah dia ketika dia sakit ada uang untuk berobat, jualah apa yang ada dalam dirimu untuk pengobatan suamimu sebagaimana ibu menyayanginya. Pernikahan yang seperti ini adalah pernikahan yang menyatukan ibu dengan anaknya dan ayah dengan anaknya. Maka dalam kehidupannya tak ada lagi uang yang dibicarakan. Dalam kehidupannya hanya dibicarakan cinta dan kasih sayang. Rezeki bisa dicari, uang bisa didapat, tapi cinta tak akan pernah bisa didapatkan oleh siapapun manakala tak memilikinya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian berdua abadi. Cintailah ibumu, cintailah ayahmu, cintailah ibu mertuamu, dan cintailah ayah mertuamu sebagaimana engkau mencintai ibu dan ayahmu.
bahagia selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah telah berkesempatan menjadi saksi di pernikahan Kak Yuni dan juga Kak Farhan. Semoga senantiasa tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dalam setiap langkahnya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dia berikan berkat kami tentunya persembahan terbaik dari Nebula Wedding Planner. Oke, Mas. 1 2 3 cheers. Baik, terima kasih. Istimewa nikahnya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji telah berkesempatan hadir di momen spesial Penuh Cinta Teh Yuni dan juga Farhan. Apa ayo? Opa. Ayo foto, ayo. Ayo, nuhun. Siap, nuhun. Siap. Bahagia tentunya demikian tadi. Akan lebih nyata ke Maya. Ayo. Iya. Oke. Iya. Sip. Siap. Hati-hati di jalan, Pak. Terima kasih Pak Dede ya atas dukungannya Pak Dede ya. Tiap hari mengutin sampah sini. Bagus. Sekolah mana? SMP 18. SMP 18. Oh, ini teman-temannya semuanya. Nanti makan siang yang enak. Pagi hari ini sudah jadi anak Bandung yang keren-keren. Anak Bandung anu tengah runta. Tapi mulungan sampah. Runta. Mulungan runta. Supaya hirup tong jadi runta. Oke? Oke. Makasih ya. Semuanya kalian keren semuanya. Pak, makasih Pak. Makasih ya.